Kali ini aku akan membuat sebuah video tentang suatu kosmetik yang bernama MS Glow. Yap, ini dia. Hai guys, aku akan melanjutkan video tentang produk MS Glow yang kemarin aku upload. Jadi aku akan mereview pemakaian MS Glow selama 6 bulan di wajah aku gimana gitu. Jadi aku di sini bukan menjelek-jelekan MS Glow atau menjelek-jelekan atau membagus-baguskan produk lain atau gimana. Tapi yang jelas di sini aku ingin men-sharing pengalamanku menggunakan MS Glow selama 6 bulan itu sendiri dan bagaimana reaksinya ke kulitku. Jadi kulitku belum tentu sama dengan kulitnya kalian. Jadi tipe kulit kita itu setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahui benar jenis kulit kita itu apa, terus yang dibutuhkan dari kulit kita apa, dan kekurangannya rasanya itu gimana sih. Kalian pasti merasakan sendiri sih, kulitku tuh kurang apa ya, apa kurang pelembab, apa kurang minyaknya, apa gimana, terus kenapa wajahku jerawat dan lain-lain. Kalian pasti merasakan sendiri karena orang lain belum tentu bisa merasakan apa yang kalian rasakan karena kulit kita berbeda. Jadi aku bukan menjelekkan MS Glow ya di sini. Jadi pertama dari pemakaian si produk MS Glow ini sendiri, aku tuh udah pembelian kedua kalau nggak ketiga. Terus ceritanya kenapa aku berhenti dari si MS Glow ini sendiri? Oh iya, kalian bisa tahu wajahku di sini yang masih menggunakan produk MS Glow dan wajahku glowing mulus gimana ya. Dari situ aku pemakaian si MS Glow, dan ini video setelah aku melepas si produk MS Glow itu saat ini. Yang paling banyak di jidat. Wow, parah. Kentusan ini udah berkurang, tinggal kemerah-merahan. Dan bisa lihat gimana situasi wajahku saat ini. Dan sampai sekarang wajahku kalian bisa lihat kan, sampai sekarang breakout, dan ini udah mendingan. Kalau kemarin itu wajahku breakout parah banget sampai aku frustasi banget. Ini gimana, apakah aku akan balik ke produk yang sama, tapi aku akan mengalami hal yang serupa lagi kalau aku melakukan sesuatu yang seperti itu. Aku mau sharing pengalaman ya di sini. Jadi aku banget jalan traveling atau muncak atau pergi ke pantai, dan lebih sering sih ke pantai aku jalan-jalan, atau aktivitas di luar yang butuh ekstra perlindungan untuk wajah. Sedangkan si produk MS Glow ini memang melindungi, tapi hanya melindungi cahaya matahari aja ya guys. Tapi kalau kayak debu dan lain-lain itu tidak melindungi banget, sama sekali tidak melindungi, dan malah memperparah kondisi kulitku. Jadi tuh jujur saja aku tuh menggunakan si MS Glow itu udah bahagia banget aku, soalnya dari dulu aku punya kulit yang super duper sensitif, dimana wajahku pasti berjerawat, tapi jerawat ya biasa aja ya, gimana wanita yang mengalami kenaikan hormon. Udah lama banget aku menjelajah krim-krim sampai akhirnya aku jatuh di MS Glow, dan ternyata cuma bagus di awal. Di akhirnya aku harus mengilahkan kembali untuk menjelajah kembali si produk-produk yang cocok untuk wajahku. Aku mau cerita, jangan kaget ya, ini antara wajah sama tangan berbeda karena aku habis jalan-jalan, habis menghitamkan tubuh setiap hari di pantai, jadinya it's okay. Jadinya hitam, black. Ini juga seharusnya juga black, tapi alhamdulillah beberapa hari aku balik ke Surabaya udah mendingan wajahku, dan kulit yang gampang kembali ke warna awal kulit wajah. Tapi ya gitu, ini juga percampuran dengan fashion gitu. Jadi alasan pertama aku berhenti dari produk MS Glow adalah karena aku kurang suka sama produk sabunnya. Produk sabunnya itu keras banget guys. Jadi ketika aku pakai si produk si sabun itu kulitku kan, karena aku udah tahu banget ya, kulitku tuh butuh sabun yang gel, ekstra melembabkan, tidak menghilangkan pH yang ada di kulitku. Jadinya aku dengan berat hati, kayaknya aku harus berhenti deh dari sabun ini, dan
aku mau menggantikan dengan sabun yang lain, tapi aku masih takut gitu, masih ragu-ragu karena aku udah cocok dengan produk si MS Glow ini. Jadi wajahku udah membaik, udah bersih, terus nggak ada jerawat, udah kayak orang-orang Korea gitu, kinclong terus glowing gitu wajahku. Alasan kedua adalah si toner juga. Si toner nggak membantu sama sekali setelah aku mencuci muka. Kan kulitku kekurangan pH banget deh, hilang pH-nya. Terus dia tuh kan keras banget si sabun ya. Terus ditambah dengan toner yang keras, mungkin karena itu bisa mencerahkan wajah, aku juga nggak tahu. Karena si toner itu keras untuk wajahku, tidak membantu melembabkan kulit yang kekurangan pH. Jadinya aku mikir lagi, tapi mikirnya 2 kali sih, masih 2 kali ya mikirnya. Oh ya, kayaknya aku bukan cuma nggak cocok dengan sabun, tapi aku juga nggak cocok sama tonernya. Si iblis ini bilang, kulitku baik-baik aja, putih, kinclong, cantik, oke. Terus si malaikat bilang, oh tidak, kulitmu butuh ini, butuh nutrisi dan lain-lain. Kamu misalnya lapar, kamu orang Indonesia butuh nasi, bukan butuh roti. Kalau orang Barat, kalau lapar cukup dikasih roti aja, pasti udah kenyang. Tapi kalau orang Indonesia tidak makan nasi, pasti lapar. Itu dia untuk kulitku guys. Dan alasan ketiga, alasan yang paling membuat aku berubah pikiran setelah aku jalan-jalan. Jadi ceritanya selama ini aku tuh tinggal di daerah perkotaan aja, jadi cuma jalan keluar bentar ya cuma paling sehari. Jadi nggak benar-benar ekstra di luar gitu, jadi nggak terlalu lama juga ketemu sama debu dan lain-lain. Jadinya pas aku jalan-jalan ke pantai, itu pertama kali aku merasakan dampak efeknya banget. Jadi aku lupa untuk foto waktu itu kulitku yang benar-benar oh my god. Aku nggak tahu ya kenapa setiap ke pantai kulit kita itu 2 kali lebih cerah dari biasanya. Jadi setelah beberapa hari aku di pantai, aku pulang ke Pulau Masa Lembu. Pulau Masa Lembu wajahku glowing, cantik banget, bersih, putihnya 2 kali lipat dari putih yang biasa aku lihat di kota Surabaya. 3 hari kemudian wajahku mulai memerah, kayak udang rebus guys. Jadi itu di sini awalnya. Oh merah, terus ibuku nanya gitu, wajahmu kenapa, kamu pakai krim apa, kamu awas ya, hati-hati kulitmu rusak dan lain-lain. Jadi ibuku tuh tipe orang yang nggak ngebolehin anaknya pakai krim-krim aneh gitu. Bukan cuma krim-krim aneh, semua krim kayaknya deh. Pakai yang biasa-biasa, natural aja, pakai yang alami-alami aja. Karena ibuku juga kayak gitu, pakai yang alami-alami. Tapi akunya aja yang selalu menjelajah krim-krim, dari krim abal-abal sampai krim yang BPOM. Terus karena aku udah dapat teguran dari ibu, jadinya aku ngelihat ngaca lagi gitu, ngelihat 2 kali gitu. Kenapa sih ini wajah kok merah banget gitu? Apa aku salah makan ya? Aku takutnya pas aku bilang aku paling alergi sesuatu, aku alergi seafood atau apa. Tapi aku biasanya makanan laut tidak pernah ada alergi, malah itu satu makanan favorit aku, seafood. Jadi kalau misalnya aku alergi, masa sih baru-baru ini aku alergi gitu. Jadi aku bebas makan apa aja, tidak ada alergi-alerginya gitu, kecuali hewan-hewan darat baru aku alergi. Sebelum itu, jadi itu merah, terus lama-lama dari merah, terus kulitku muncul beruntusan di sini, dikit beruntusan. Kenapa ya beruntusan? Perasaan aku make tiap hari rutin, malah biasanya yang aku di kota Surabaya nggak rutin banget menggunakan si produk si MS Glow itu. Ketika aku pulang, aku rutin banget. Jadi tuh kadang kalau di Surabaya krim malam aku nggak pakai, paginya terus besoknya aku pakai, nggak ya selang-seling gitulah. Terus di rumah aku pakai dengan intens karena aku takut banget dan lain-lain. Setelah beberapa minggu kemudian, bukan hanya di jidat yang beruntusan, tapi di pipi udah pada muncul tuh jerawat. Tapi untungnya jerawatnya kecil-kecil ya guys, kecil-kecil gitu. Dan kataku, ini apa aku nggak cocok sama airnya ya? Terus aku jalan-jalan lagi sama teman-teman, sama adikku juga jalan-jalan. Karena di Masa Lembu itu debunya minta ampun banyak banget. Terus jalan-jalan udah pakai masker dan lain-lain. Terus tetap aja pulang-pulangnya si jerawat utama banyak, bener-bener banyak. Aduh, langsung mikir ini apa sensitif sama debu ya? Tapi kulitku memang sensitif sama debu, tapi nggak sensitif banget gitu. Tapi kok ini aku udah pakai masker, aku udah pakai topi semua, tetap aja sensitif, tetap aja jerawatku tuh nggak biasa gitu timbulnya.
setelah itu aku balik ke Surabaya dan aku menggunakan si produk MX2 kembali dengan rutin kembali dan wajahku kembali ke keadaan normal. Mana pas aku di kota Surabaya cantik, mulus dan lain-lain. Dan setelah itu aku mikir gitu, kenapa ya? Apa aku nggak cocok sesuatu yang di sana apa gimana? Tapi setelah itu aku balik lagi 2 kali baru aku memutuskan untuk pindah. Jadinya, yap, di sana aku udah mulai berubah pikiran. Ternyata kulitku tuh ekstra lebih sensitif dari biasanya yang membuat aku langsung berpikir gitu, aku harus pindah nih. Jadi setelah sekian lama aku menggunakan MS Glow dan produk skincare lainnya, baru aku mengetahui kalau wajahku nggak cocok sama produk yang ada parfumnya. Maksudnya parfumnya itu yang kerasa banget sih parfum. Seperti yang punya MS Glow ini baunya nyengit banget, jadi aku nggak cocok. Terus yang lama juga aku baru tahu kalau aku nggak cocok sama produk si toner ini karena alkoholnya tinggi banget, keras banget ke kulitku. Jadinya aku butuh produk yang nggak terlalu keras, mungkin bisa mengurangi kadar alkoholnya. Mungkin misalnya ini 5%, kadar alkoholnya diturunin menjadi 1%. Oke, begitu ceritaku dari tadi, panjang lebar nggak tahu. Oke, makasih guys telah menonton video ini. See you di video selanjutnya. Bye-bye.